Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai pecahan pada materi taksiran. Kemarin kita sudah belajar taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Dan yang akan kita pakai adalah taksiran terbaik, di mana kombinasi antara taksiran bawah dan taksiran atas. Jadi setiap ada perhitungan kita akan gunakan taksiran terbaik, yaitu kombinasi antara taksiran bawah dan taksiran atas. Taksiran bawah kemarin sudah dijelaskan dari mulai angka 5 dari mulai kurang dari 5. Taksiran atas dari angka 5 ke atas. Tuh. Jadi kombinasi antara taksiran bawah taksiran atas itu taksiran terbaik. Nah, sekarang kita akan terapkan taksiran tersebut pada pecahan. Nah, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, tonton video ini sampai habis. Jika berkenan dan dikira bermanfaat, silakan dikirim atau di-share kepada teman atau anak didik atau siapapun yang sedang belajar di rumah. Jangan lupa juga. Oke, kita mulai pembelajarannya mengenai taksiran pada pecahan. Taksiran terbaik ya. Lihat di sini ada contohnya. Meli membeli beberapa warna pita. Pita ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Nah, ingat kalau soal uraian seperti ini kita urutkan terlebih dahulu. Yang pertama, pita yang dibeli adalah pita berwarna ungu, yaitu 2,3/4. Kemudian pita berwarna biru, yaitu 1,43. Kemudian pita berwarna kuning, yaitu 5/6. Nah, ukuran-ukuran ini kita bulatkan terlebih dahulu menjadi, awas, taksiran terbaik ya. Ini kita bulatkan nih. 2,3/4, 1,43, 5/6 kita bulatkan ke taksiran terbaik. Bagaimana caranya? Yang pertama, 2,3/4. Perhatikan. 2,3/4. Nah, yang akan kita bulatkan adalah 3/4 ini. Nah, 3/4. Berapa dibulatkannya? Lihat penyebutnya. Kalau seperti ini, lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 4. Berarti, nah, nilai terbesarnya adalah 4/4. Nah, dilihat penyebutnya ya. Penyebutnya adalah 4. Jadi terbesarnya adalah 4. Setengah dari 4 berapa? Setengahnya dari 4 adalah 2. Ini setengah dari 4, 2. Jadi pembilangnya 2, angka 2 ke atas, atau 2, 3, 4 itu dibulatkan ke atas. Kalau di bawah 2 berarti dibulatkan ke bawah. Sekarang 2,3/4 pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. Nah, 3 pembilangnya ini 3. Berarti 3 itu di bawah 2 apa di atas 2? Di atas 2. Berarti ini 3/4 bulatkan ke atas. Jadi 3/4 bulatkan ke atas menjadi 4/4. 4/4 artinya sama dengan 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 2,3/4 kita bulatkan menjadi 3 meter. Ya, itu. Ingat ya, kita bulatkan menjadi 3 meter. Nah, udah selesai. Paham kira-kira? Kalau tidak paham nanti diulang lagi, lihat videonya. Kemudian
pita biru 1,43. Nah, ini bagaimana pembulatannya? Pembulatan terbaik ya, 1,43. Nah, yang lihat di belakang koma 43. Berapa angka? Ada 2 angka, 4 sama 3. Ingat, kalau 2 angka berarti per 100. Nah, sekarang setengah dari 100 berapa? Setengah dari 100 itu 50. Ingat ya, setengah dari 150 berarti kalau di atas, kalau 50 ke atas berarti itu bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas kemana? Bulatkannya ke 100 per 100. Nah, tuh. Kalau misalkan di bawah 50 berarti itu bulatkan ke bawah. Sekarang 43 di atas 50 apa di bawah 50? Di bawah 50. Berarti bulatkan ke bawah. Berarti bulatkan ke bawahnya yaitu jadi 1. Kalau 53 berarti jadi 2. Berarti ini kita bulatkan menjadi 1 meter. Oke, kita lanjutkan. Ini 3 meter. Ini 1 meter. Sekarang 5/6. 5/6. Nah, seperti biasa, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 6. Berarti nanti paling besar pembulatannya itu 6/6 atau sama dengan 1. Lihat, setengah dari 6 adalah 3. Setengah dari 6 adalah 3. Sekarang 5 di atas 3 apa di bawah 3? Kalau di bawah 3 berarti turunkan ke bawah jadi 0. Kalau di atas 3 berarti bulatkan ke atas. Karena 5 lebih dari 3 berarti bulatkan ke atas menjadi 6/6 sama dengan 1. Jadi ini 1 meter. Jadi kita bulatkan kesatuan semuanya ya. Jadi panjang pita yang akan dibeli oleh Meli adalah 3 meter tambah 1 meter ditambah 1 meter sama dengan 5 meter. Itu taksiran dari pita yang akan dibeli oleh Meli. Oke, kira-kira paham? Kalau tidak paham, kita lihat contoh yang lainnya dalam perhitungan biasa. Nah, ini ada 8 contoh seperti tadi ya. Coba lihat yang A. 8/10. 8/10. Seperti tadi, dilihat penyebutnya. Penyebutnya itu angka 10. Nah, penyebutnya 10. Setengah dari 10 berapa? 5. Setengah dari 10 itu 5. Sekarang 8 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti bulatkan ke atas menjadi 1. Berarti ini 1 dikali berapa? 9 5/7. Sekarang lihat 9 5/7. Nah, kita lihat yang 5/7-nya ya. Yang lihat 5/7-nya 9 biarkan. Kita bulatkan yang 5/7-nya. Penyebutnya berapa? 7. Nah, setengah dari 7 berapa? 3,5. Sekarang 5 lebih besar apa lebih kecil dari 3,5? Lebih besar. Jika lebih besar berarti bulatkan ke atas. Berarti ini sama aja 9 ditambah 1. Berapa 9 tambah 1? 10. Berarti ini 1 dikali 10 sama dengan berapa? 1 kali 10.
1 kali 10 berapa? Iya, gampang kan? Jadi taksiran udah gampang menaksir 10. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Contoh lainnya, mudah-mudahan bisa kalau banyak contoh. 11 5/6. Perhatikan, 11 5/6. 11 kita simpen dulu. Dilihat yang 5/6, yang bulatkan yang pecahannya 5/6. Penyebutnya angka 6. Setengah dari 6 berapa? 3. Sekarang 5 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar. Kalau lebih besar, bulatkan ke atas. Berarti ini menjadi 11 tambah 1 sama dengan 12. Berarti ini nanti 12 dibagi. Nah, sekarang 8/10. 3/8/10. 3/8/10. Sekarang lihat, sama seperti tadi, lihat penyebutnya angka 10. Setengah dari 10 5. Sekarang lihat pembilangnya. 8 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti kalau lebih besar dibulatkan ke atas. 3 ditambah 1 berapa? 4. Berarti ini jadi 12 dibagi 4. Berapa 12 bagi 4? Sama dengan 3. Ini taksirannya. Itu yang B. Contoh selanjutnya yang C, biar tambah paham. 5 4/5. 5 4/5. Nah, dilihat 5 4/5. Apa dulu yang dilihat? Ya, penyebutnya. Setengah dari penyebutnya atau setengah dari 5, 2,5. Sekarang 4 lebih besar apa lebih kecil dari 2,5? Lebih besar. Berarti bulatkan ke atas. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti ini 6. Ya, ditambah berapa ya? Tinggal dilihat saja. 3/2/7. 3/2/7. Berarti sama dengan penyebutnya 7. Setengah dari 7 3,5. Nah, sekarang pembilangnya 2. Lebih besar apa lebih kecil dari 3,5? Lebih kecil. Karena lebih kecil berarti bulatkan ke bawah. Jadi nggak usah ditambah. 3 tambahnya tambah 0 sama dengan tetap 3. Jadi ini 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke, selesai yang C. Sekarang kita coba yang D, biar tambah lebih paham. Yang D kita bulatkan 19 2/8. Penyebutnya berapa? 8. Setengah dari 8 4. Berarti 2 lebih besar apa lebih kecil dari 4? Lebih kecil. Berarti ini sama kayak tadi, dibulatkan ke bawah. Jadi 19 ditambah 0 sama dengan
Diambil 9, 11 per 12 sama kita bulatkan juga. Ini hapus ya. Kita bulatkan juga yang ini 9, 11 per 12. Penyebutnya berapa? 12. Berarti setengah dari 12 6. Sekarang lihat pembilangnya. Pembilangnya 11. Lebih besar apa lebih kecil dari 6? Lebih besar. Berarti dibulatkan ke atas. Jadinya hasilnya 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi ini diambil 10. 19 diambil 10. Hasilnya 9. Oke, kita coba yang E. Yang E mah sudah ada jawabannya. Ini kenapa bisa jadi 34? Yang F ini udah ada jawabannya juga 5. Yang ini juga sudah ada jawabannya 162. Ini juga udah ada. Caranya bagaimana? Oke, coba bener nggak jawabannya itu ya? 16,8. Yang E 16,8. Nah, lihat di belakang koma berapa angka? 1 angka, berarti ini 8 per 10 karena cuma 1 angka. Sekarang lihat penyebutnya 10. Setengah dari 10 5. Sekarang pembilangnya 8. Lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti pembulatannya ke atas. Jadi hasilnya 16 ditambah 1. Jadi 16,8 itu dibulatkan menjadi 16 tambah 1 berapa? 17. Ini jadi 17. Nah, sekarang yang satu lagi. Coba 2,4. Yang ini nih 2,4 kita bulatkan. 2,4 sama seperti tadi caranya. Kalau bilangan desimal berarti ini di belakang komanya berapa angka? 1 angka, berarti 4 per 10. Kalau 2 angka berarti penyebutnya 100. 3 angka penyebutnya 1000. Lihat penyebutnya 10. Setengah dari 10 tadi berapa? 5. Sekarang nah, ada yang salah nggak ini? Empat lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil pembulatannya ke bawah. Jadi 2 ditambah 0 kan ke bawah, nggak usah ditambah 1. Jadi hasilnya 2. Jadi ini 17 dikali 2. 17 kali 2 berapa? 34. Betul. Oke, sekarang yang F. 3 soal lagi. 24,7. Sama seperti tadi caranya. Dilihat di belakang koma berapa angka? 1 angka, enak. Jadi 7 per 10. 7 per 10. 10 setengah dari 10 5. Sekarang lihat pembilangnya 7. 7 lebih besar lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti pembulatannya ditambah 1 atau ke atas. Jadi 24 tambah 1 sama dengan 25. Jadi ini 24,7 dibulatkan menjadi 25 dibagi 4,9. Nah, di sini aja 4,9.
Lihat di belakang koma, satu angka berarti sama dengan 9 per 10. 10 setengahnya 5. 9 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti pembulatan ke atas. Jadi 4 tambah 1. Berapa 4 tambah 1? Udah pasti tahu, sama dengan 5. Jadi ini dibulatkan 4,9 menjadi 5. Jadi 25 bagi 5, hasilnya sama dengan 5. Lanjutkan 2 soal lagi yang G. 153,7 ditambah 8,2. Kita bulatkan yang ini dulu. 153,7. Lihat di belakang koma, satu angka sama kayak tadi. Jadi 7 per 10. Kita lihat penyebutnya, 10 setengah dari 10, 5. 7 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti ditambah 1. Berarti 153 ditambah 1 menjadi 154. Iya, 154. Nah, sekarang satu lagi, 8,2. 8,2 sama dengan di belakang komanya satu angka, yaitu 2 per 10. 2 lebih kecil dari 5, berarti pembulatan ke bawah. Jadi 8 tambah 0 sama dengan 8. Jadi 8. Tambahkan 154 ditambah 8, hasilnya 162. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir 32,4 diambil 5,5. Dah langsung aja ya. 4 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil, berarti dibulatkan menjadi 32, dibulatkan ke bawah. Diambil 5,5. Sekarang 5 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Pas, 5, berarti bulatkan ke atas. Berarti 5 tambah 1, 6. 32 diambil 6 sama dengan 26. Selesai. Oke, nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikirim ke temannya yang lain, atau kalau Bapak Ibu guru dikirim ke anak muridnya. Oke, jika berkenan silahkan klik tombol jempol dan subscribe serta loncengnya. Udah itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.